Di KTT Oki, Indonesia usulkan banet Israel. Banet Israel, banet Israel. Indonesia mulai mempersatukan negara-negara Oki untuk membanet dan mendesak PBB agar Israel dikeluarkan dari PBB. Indonesia, ذلك الشعب الذي ولد من رحم العالم ذاق من مرارة الاستعمار والاضطهاد والعنصرية وحتى الإبادة الجماعية لا لسنوات ولا لعقود بل لقرون، ومعظم الشعوب العربية والإسلامية كذلك. ففي هذه الآلام التي عانى منها الشعب الفلسطيني نقول كلنا فلسطين، كلنا فلسطين، كلنا فلسطين. Presiden Prabowo yang dulu dibanet oleh negara Amerika dan masuk daftar hitam, kini dia jilat ludah sendiri. Dan nikel tetap hilirisasi. Diandalkan. Tapi ngomongnya koronnya nggak turun loh Pak, koronnya naik terus gitu. Apa hasil kamu hari ini? Kalau setelah saya lulus juga gitu, kan lulus kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Opini Ino mengangkat tentang Indonesia jadi rebutan antara Amerika Serikat dan China. Tetapi Indonesia tak memilih salah satunya. Indonesia malah memilih bersahabat dengan Rusia. Dan Rusia adalah satu-satunya yang membuat Indonesia merdeka. Dengan bantuan berbagai alutsista hingga pembangunan dan lahirnya gedung olahraga Stadion Gelora Bung Karno. Itulah karya Rusia dan Uni Soviet. Begitu Prabowo tiba dan berhadapan langsung dengan Presiden Amerika dan mendesak agar segera hentikan peperangan Palestina dan Israel. Jika tidak, maka bisa jadi Indonesia memihak kepada negara lain. Sebagai buktinya, Indonesia mendesak Oki agar membanet dan mengeluarkan Israel. Berikut petikan laporannya. Delegasi Indonesia di Oki. والآن أدعو معالي السيد محمد أنيس ماتا نائب وزير الخارجية لجمهورية إندونيسيا لإلقاء كلمته فليتفضل. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أصحاب الفخامة والمعالي والحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم فخامة الرئيس الإندونيسي Prabowo Subianto وأعضاء الوفد الإندونيسي، أشكركم صاحب السمو الملكي على دعوتنا لحضور هذه القمة المباركة، والتي يأتي توقيتها دلالة على خطورة الظروف والمرحلة التي نواجهها. كيف لا وكلنا شهود على هذه المجازر البشعة وتلك الإبادة الجماعية الهمجية لأهل غزة وفلسطين، لأطفال فلسطين، لنساء فلسطين. وهل سنكون شهودا على موت الضمائر الإنسانية والنخوة الإسلامية إلى جانب هؤلاء القتلى والجرحى بسبب صمتنا وعجزنا؟ هذه القمة غير العادية جاءت كما نعتقد استجابة للتحدي الوجودي لنا جميعا من خلال تنسيق الرد الجماعي من المنظمتين العربية والإسلامية، والتي تمثل ما لا يقل عن 2 مليار مسلم، من أجل تحرير فلسطين بكل ما نملك من قوة وموارد. فإن إسرائيل بقيادة نتنياهو ومعه حلفاؤه اليمينيون المتطرفون لا تعرف غير لغة القوة والبطش والسراسة
ما جعلت قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية حبرا على ورق. ومن هنا نقول إن على القمة. Pidato delegasi Indonesia di KTT Oki tersebut sangat tegas, dan Prabowo melaksanakannya pula di saat diundang resmi oleh pemerintah China dan Amerika. Di Amerika, Prabowo mendesak Amerika agar segera menghentikan peperangan di Palestina dan Israel. Jika tidak, Indonesia bisa berbuat lain, hanya memperkuat pasukan pengamanan PBB di wilayah Palestina dan Israel. Dan ini akan bisa jadi celaka, dan sudah pasti pasukan PBB akan memihak pada yang benar, dan Israel sudah selayaknya dibanet dan dikeluarkan dari PBB. Dan Indonesia bukannya tanpa alasan hingga berani membanet dan mendesak seluruh organisasi Islam sedunia untuk segera membanet Israel dan mengeluarkan dari PBB. Artinya, kejahatan genosida yang dilakukan oleh Israel tentu saja itu merupakan kejahatan yang sudah tidak bisa diampunkan dan saatnya untuk dihukum. Tak ada kejahatan yang tidak dihukum. Dengan kejahatan genosida yang dilakukan oleh Israel serta meniat untuk membangun negara Israel Raya itu merupakan kejahatan pendudukan atau penjajahan yang tidak bisa lagi diampunkan, sehingga seluruh negara di dunia tidak ada alasan untuk membanet Israel dan keluarkan Israel dari PBB. Selanjutnya, mari kita ikuti kembali pidato Indonesia di KTT Oki. Inna 'alal qimmati an takhruja bi tawsiyatin wa khutuwatin 'amaliyah tahmilu fi tayyatiha ruhar raddil jama'i في مواجهة العقاب الجماعي. وفي هذا الإطار نقترح هذه الخطوات التالية إلى جانب المقترحات التي تم تقديمها من إخواننا الأشقاء. أولا، تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لإنهاء الحرب في غزة ولبنان ومنع كل محاولات التصعيد من كل الأطراف لجر المنطقة إلى حرب إقليمية لا يمكن التحكم في مسارها. ثانيا، تعبئة الشعوب الإسلامية التي تعتصر قلوبهم معاناة إخوانهم المضطهدين للمشاركة بكل ما يملكون في دعم نضالهم من أجل الاستقلال وفتح كل القنوات الرسمية والسبل المتاحة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى فلسطين. ثالثا، إحداث موجات من الدعم العالمي لاستقلال فلسطين من خلال توسيع التحالفات العالمية لتشمل الجنوب العالمي وجميع الدول المساندة لاستقلال فلسطين واعتبار كل أشكال المقاومة من كل الفصائل الفلسطينية في نفس الوقت حقا قانونيا أزليا لكل شعب مستعمر وليس إرهابا. والضغط على كل المؤسسات الدولية لعزل إسرائيل وإلغاء عضويتها من الأمم المتحدة. ويجب ألا تذهب جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني من غير معاقبة. رابعا، مواصلة قتل العلاقات الاقتصادية. Dan saudara, desakan Indonesia itu bukanlah main-main, tetapi sudah persiapkan juga dengan alutsista untuk segera melakukan tindakan. Dan tindakan itu seluruh negara Oki atau negara-negara organisasi Islam dunia setuju dan mau dikomandoi oleh Indonesia. Tentu saja hal ini bukanlah permainan biasa. Artinya bisa jadi akan terjadi perang dunia jika saja pihak Amerika dan Barat tetap mempertahankan dan mendukung sekutunya Israel. Artinya Israel kejahatannya yang sudah membunuh lebih dari 40.000 belum lama ini
tentu saja itu merupakan kejahatan yang tidak bisa diampunkan dan harus dihukum. Tidak boleh ada tindakan kejahatan tidak dihukum. Tuntutan Indonesia di forum organisasi Islam internasional itu atau di KTT Islam atau OKI itu merupakan desakan di mana seluruh kekuatan OKI tidak ada alasan untuk tidak bersatu, untuk tidak menghabisi dan memutuskan hubungan dengan Israel. Karena itu Israel kejahatannya sudah diambang batas, di mana negara-negara Amerika bahkan Barat pun turut mendukung kejahatan ini, dan ini merupakan tidak boleh ditolerir karena kebenaran harus ditegakkan. Untuk apa ada undang-undang internasional jika kejahatan terus dibiarkan dan kejahatan Israel ini tidak ada alasan harus dihukum? Maka mulai negara-negara Islam untuk membanet dan memutuskan hubungan dengan Israel dan sekutunya bila perlu. Dan menariknya saudara, Rusia dan Cina serta negara-negara yang anti Amerika turut serta membantu. Dan negara Islam akan terus mendesak PBB dan seluruh negara di dunia untuk menghukum Israel. Dan juga sekutu-sekutu yang menolong Israel atau mendukung, memberikan alutsista kepada Israel. Tak ada alasan Israel harus menyerah. Jika tidak, akan dikeroyok dan dibabat oleh sejumlah negara. Negara-negara Arab meminta agar menghapus negara Israel di Timur Tengah karena selalu menjadi bara dan pengkhianat, serta menjadi pengacau dan terus melakukan pengacauan di wilayah Timur Tengah negara-negara Islam. Jika saja tak menghentikan kejahatannya dan terjadi perdamaian, maka Israel sudah pasti hangus dan akan disikat dengan ratusan rudal. Ancaman itu bukanlah ancaman main-mainan atau hal yang biasa-biasa saja. Dan melalui Komando Indonesia OKI akan bergerak. Dan sudah pasti Israel akan hancur-hancuran dan tidak ada sisa. Dipastikan seluruh negara akan membanet dan menghabisi Israel atas kejahatannya yang selama ini terus melakukan kejahatan. Meski bagaimanapun kekuatan Israel dan dengan pendukung-pendukungnya, bisa jadi akan terjadi perang dunia karena kekuatan besar semua akan terus menghantam dan menghabisi Israel. Mari kita ikuti. Ziyadatu hajm at-tabadul at-tijari baina duwal a'dha'i munazzamatayn al-arabiyyah wal-islamiyyah khassatan fil muntijat allati tammat صناعتها في الدول العربية والإسلامية. خامسا رفض كل محاولات التطبيع وإعادة النظر في العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل تماشيا مع مبادرة السلام العربية. إندونيسيا ذلك الشعب الذي ولد من رحم الآلام، ذاق من مرارة الاستعمار والاضطهاد والعنصرية وحتى الإبادة الجماعية، لا لسنوات ولا لعقود بل لقرون، ومعظم الشعوب العربية والإسلامية كذلك. ففي هذه الآلام التي عانى منها الشعب الفلسطيني نقول كلنا فلسطين، كلنا فلسطين، كلنا فلسطين. وأمام صمود وإباء الشعب الفلسطيني نقول لا معنى لحريتنا واستقلالنا إن لم تكن فلسطين حرة مستقلة، فهي عندنا أمانة دستورية وفريضة إسلامية وضرورة إنسانية. رحم الله شهداء فلسطين ورزق أحياءهم دولة حرة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، ورزقنا الله فرصة الصلاة في المسجد الأقصى وعقد القمة القادمة فيها إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selain itu saudara, Rusia yang selama ini tidak diberi keadilan oleh Amerika dan sekutunya, maka saatnya untuk membantu negara-negara Islam. Artinya kejahatannya
pihak Amerika dan sekutunya sudah di ambang batas. Saatnya untuk membantu negara-negara Islam dan sekutu-sekutunya. Saatnya pula lah untuk melakukan perlawanan dan balas dendam atas kejahatan Amerika dan sekutunya selama ini terhadap Rusia dan negara Islam. Dan Indonesia selalu memihak pada yang benar. Mana negara yang benar, itulah yang akan dibantu oleh Indonesia. Artinya, Indonesia sudah pengalaman ratusan tahun dijajah oleh bangsa penjajah. Tentu penjajahan yang di atas di muka bumi ini, sebagaimana di dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia akan selalu menjunjung tinggi dan berupaya untuk menghapus seluruh penjajahan di atas muka bumi ini. Tapi ngomongnya koronnya nggak turun loh Pak, koronnya naik terus gitu. Apa hasil kamu hari ini? Kalau setelah saya lulus juga gitu, kan lulus kan. Selain itu pula, di dalam negeri, Indonesia akan terus melakukan bersih-bersih dan tidak ada lagi tempat bagi koruptor di tanah air. Koruptor bekerja sama dengan antek-antek asing di dalam negeri. Lihat di hadapan mata kita, saatnya mereka kembali menjilat ludah sendiri, padahal sudah membanet presiden kita hingga 20 tahun. Akankah kita mendukung atau kita jadi penengah? Semuanya kembali kepada pemirsa dan tulis komentarmu di kolom komentar agar bisa kita bahas selanjutnya. Demikian catatan ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Opini Gino Television Indonesia menjadi masukan berharga bagi kita semua. Dan kita berharap peace, ayo amanlah dunia. Dan semestinya negara-negara adidaya dan memiliki kekuatan militer segera hentikan peperangan di wilayah Palestina maupun di sekitaran Ukraina. Hal ini tentu saja perang itu tak ada hasilnya, menang jadi abu, kalah jadi arang. Demikian pula niat Israel untuk membangun negara Israel Raya. Tentu saja itu tidak akan mungkin terjadi. Bahkan saat ini seluruh negara-negara Arab dan OKI sudah bersatu untuk membanet dan segera mengeluarkan Israel dari PBB dan menghapus negara Israel yang ada di dunia ini. Israel sudah harus kembali ke pangkuannya, yaitu di Inggris atau ke Amerika. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.